Dakun ingin membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Jadi, dia menolak untuk menerima uang yang dibawa adiknya. Kemudian, dia menyeret kopernya dan bergegas bekerja. Di malam hari, dia duduk sendirian dan makan bola nasi di toko serba ada. Disinilah teman-teman berkumpul untuk makan dan minum. Orang tua Taipan juga makan steak di restoran mewah. Tidak ada kehadiran Dakun saat makan, membuat suasana menjadi sedih. Sisi ini, saat Dakun mengejar bis, dia tidak sengaja tersandung dan melukai tangannya. Untungnya, bis berhenti di stasiun. Sama seperti itu, karena Kyong naik bis. Tapi bau keringat di tubuhnya membuat semua orang membencinya. Bau badan siapa yang begitu buruk? Mencium pakaiannya, dia dengan malu-malu menarik bajunya untuk mencegah baunya menyebar. Ketika semua orang kembali dari minum, mereka menemukan Dakun dengan wajah kotor berjalan menuju pintu. Dia melambaikan tangan kepada semua orang dan bergegas masuk. Lihat penampilannya yang angkuh. Tidak ada kepahitan di hatinya. Kembali ke kamar, Dakun mencuci pakaian dengan cepat. Zian menemukan bahwa Dakun tidak tahu cara menggunakan mesin cuci. Zian melihat melalui pintu, melihat memar di lehernya. Itu sangat memilukan. Dia pergi untuk mengajarinya cara menggunakan mesin cuci. Tidak lama kemudian, dia pergi ke Dakun lagi dan menyarankannya untuk segera pulang. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia ditolak mentah-mentah olehnya. Dia juga memberitahu Zian kenapa dia tidak bisa pulang. Pria tak berdaya. Dia hanya harus meminjamkan telepon lamanya. Karena dia benar-benar tidak tahan melihat Dakun bekerja begitu keras. Hari ini adalah hari ulang tahun Zian. Dia duduk dan berbicara dengan teman-temannya tentang pedang. Sisi ini, karena Dakun juga baru kembali dari pekerjaan. Mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Zian, dia secara pribadi pergi ke dapur, ikuti resep di ponsel dan masak semangkuk sup rumput laut. Luka di tangannya menyentuh air, dan dia hanya berani menangis pelan. Pada saat ini, teman sekamar juga kembali. Dia mengambil sebotol air dari kulkas, dan bertanya, apakah Dakun membutuhkan perban? Dakun berkata tidak, tetapi ketika orang lain pergi, jika perbannya terpasang, dia tidak bisa memasak, maka dia mulai memotong daging sapi. Dia juga terlihat seperti koki. Setelah membawa sup ke panci, dia hampir tertidur. 5 menit kemudian, panci sup rumput laut yang lezat keluar dari kompor. Dakun mencicipi sepotong. Dia juga terkejut dengan keterampilan memasaknya. Pada saat ini, teman sekamarnya datang dan bertanya, apakah dia bisa mengambilkan saya semangkuk? Setelah mendengarkan itu, Dakun menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memotong ham lagi. Pada saat ini, Dakun juga merasa perutnya mendidih karena lapar. Jadi dia makan sepotong kecil ham. Ketika Zian kembali, dia menemukan ada nampan kecil berisi nasi di atas meja. Teman sekamarnya datang dan berkata, ini semua dibuat oleh Dakun untuknya. Sekali lagi, Zian terkejut bahwa Dakun tidak berani melanjutkan berbicara meskipun tangannya terluka. Tapi dia masih pergi ke dapur untuk memasak selama 2 jam berturut-turut. Pada saat ini, pemilik datang dan mengatakan bahwa tangannya terluka saat membongkar. Mendengar ini bahkan lebih mengejutkan. Baru saat itulah dia ingat memar dan bau keringat yang kuat. Itu dipahami semuanya. Dia dengan cepat berlari dan menemukan Dakun sedang menunggu truk untuk pergi bekerja. Adegan ini sangat menyakitkan. Dia berlari untuk melihat luka di lengannya. Tanyakan, apa yang terjadi? Membuka tangannya. Di dalamnya ada hadiah ulang tahun yang telah dia siapkan untuk Zian. Sekarang Zian tahu bahwa dia bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk membeli hadiah untuk dirinya sendiri. Ternyata, karena Dakun selalu mengingat hari ulang tahunnya. Beberapa hari yang lalu, dalam perjalanannya ke tempat kerja, ia melihat sebuah kalung yang sangat indah. Namun karena harganya terlalu mahal, ia hanya harus bekerja mencari uang dari pagi hingga larut malam. Zian dengan sedih berbalik untuk pergi. Dakun buru-buru mengejarnya. Zian segera memintanya untuk kembali ke kehidupan aslinya. Jangan menderita demi dia. Lihat tatapan tergesa-gesa Zian. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah dia menyukainya juga? Ya, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Zian, bagaimana mungkin kamu tidak memperhatikanku? Setelah mengetahui bahwa Zian juga menyukainya, dia tiba-tiba menjadi bahagia seperti anak kecil. Saat makan, dia juga harus makan bersamanya. Saat mengoleskan obat, dia juga harus memintanya. Bahkan saat mencuci piring, dia juga harus berdiri di sampingnya. Dia takut Zian akan menghilang dari pandangannya. Keesokan paginya, saat bersiap-siap untuk pergi bekerja, dia menunggunya di tangga lebih awal. Pada saat yang sama,
Dia meminjam 200.000 untuk mendaftar ke perusahaan, menarik 400.000 dan memberikannya kepadanya. Tetapi karena dia tidak membutuhkan sebanyak itu, dia membayar kembaliannya. Adegan ini persis seperti suami istri. Tapi mereka semua diam-diam menonton dari samping. Ketika dia keluar dari pintu, dia tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat ekor yang mengikutinya. Dia menjelaskan bahwa perusahaan yang dia lamar berada di jalan yang sama dengannya. Dia berpura-pura percaya lalu terus berjalan. Dengan demikian, mereka berdua berjalan agak jauh satu sama lain. Akhirnya sampai di sana. Setelah membawanya bekerja, dia juga siap untuk pergi. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat dasinya bengkok. Mau tidak mau dia datang ke sisinya hari ini. Saya memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan. Ini sangat bagus. Setelah pergi bekerja, pergi tenggelam dalam kebahagiaan. Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya mendaftarkan nama perusahaan. Diikuti oleh ekspansi bisnis. Meskipun terhalang oleh keamanan, tapi dia masih memakai sepatu dan memberikan kartu nama kepada investor. Di malam hari, dia berlari ke pekerjaan paruh waktu lagi. Keesokan paginya, kakeknya datang ke rumahnya. Dia menegaskan bahwa desakan Dakun sejak hari itu adalah karena dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Segera memerintahkan pengurus rumah tangga untuk mendapatkan dashboard di mobil. Tetapi ketika pengurus rumah tangga masuk ke dalam mobil, kartu memori tidak ditemukan. Pengurus rumah tangga dengan cepat melaporkan hal ini. Kakek merasa bahwa cucu ini sama bijaknya dengannya. Dia bahkan curiga bahwa dia telah menyembunyikan uangnya sendiri. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa ketua Choi selangkah lebih maju. Dia adalah orang yang mengambil kartu memori dari dashboard Cham. Karena dia takut anaknya akan dipersulit oleh mertuanya. Dia bahkan melepas alat pelacak di ponselnya untuk membuat Tuan Lo lebih yakin. Perubahan pikiran itu sepenuhnya terkait dengan gadis itu. Nyonya No menemukan sekretaris anaknya. Tapi sekretaris itu berkata, setelah Dakun pergi, keduanya tidak pernah saling menghubungi. Ini membuatnya semakin curiga. Tiba-tiba dia melihat pemilik toko roti yang sedang bekerja. Saya ingat, dia bersembunyi di kamarnya untuk menangis sebelumnya. Dia hanya menebak Jisoo dan dia telah jatuh cinta. Jadi, ibu pergi ke tempat kerja. Secara kebetulan melihat mereka bertiga berjalan bersama. Melihat pemilik toko roti yang akrab dengan gadis di sebelahnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dan tahu tujuannya datang ke sini saat ini. Dia dengan cepat berbohong bahwa ada tamu yang datang. Setelah semua orang pergi, tanyakan pada ibu, mengapa kamu ada di sini? Nyonya No berbohong bahwa dia datang mengunjunginya. Tapi Jisoo jelas tidak percaya. Setelah meninggalkan toko roti Jisoo, dia tidak lupa membawa sekantong kue kembali. Dalam perjalanan pulang, dia secara tidak sengaja melihat Zian lagi. Dan dengan cepat meminta pengemudi untuk menghentikan mobil. Melihatnya keluar dari mobil, Zian buru-buru mundur. Buno perlahan melangkah maju. Dan bertanya pada Zian, bagaimana kehidupannya? Apa pekerjaan yang kau lakukan? Dia menundukkan kepalanya, dan berkata dia melakukan